Saudara-saudariku yang terkasih, Pace Ebene. Pada hari ini kita mendengarkan bersama dan merenungkan Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai dengan 12. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu janganlah suka disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaknya ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Saudara-saudariku yang terkasih, menarik untuk kita renungkan melalui Injil ini yang namanya pengajar dan yang diajarkan. Yesus mengingatkan hal pertama, yaitu kepada orang-orang yang bertugas sebagai pengajar. Dalam Injil ini kita mendengarkan bahwa para pengajar ternyata hanya sebatas pengajar, hanya sebatas berkata-kata tentang apa yang baik, tentang apa yang benar yang harus dihidupi. Akan tetapi mereka tidak mampu untuk melakukan apa yang mereka ajarkan sebagai kebaikan dan kebenaran itu. Yesus mengkritik keadaan para pengajar itu, para pengajar yang gagal untuk menjadi teladan bagi orang-orang yang diajari. Oleh karena itu, pesan Injil berikutnya kepada kita adalah sebagai orang-orang yang diajarkan. Jadi hal kedua yang dibicarakan tentang orang-orang yang diajarkan tentang kebaikan dan kebenaran. Yesus mengingatkan hal yang paling fundamental, hal yang mendasar untuk kita adalah ketika para pengajar kita, orang-orang yang memberitakan kebaikan dan kebenaran kepada kita, ketika mereka gagal untuk menghidupi apa yang mereka ajarkan sebagai kebaikan dan kebenaran, Yesus mengingatkan kita supaya kita menaruh perhatian kepada apa yang baik
apa yang benar yang mereka ajarkan dan kita hidupi di dalam kehidupan kita. Yesus meminta kita untuk jangan terganggu, jangan terpengaruh dengan kehidupan mereka yang jauh dari pengajaran mereka, akan tetapi fokus kita pada kebenaran, nilai-nilai kebaikan yang mereka wartakan, yang mereka ajarkan. Saudara-saudariku yang terkasih, kita semua dapat memposisikan diri kita sekarang entah sebagai pengajar, entah juga sebagai yang diajari. Dalam berbagai macam posisi, kita bisa sebagai pengajar. Sekarang ini saya lagi mengajar, lagi mewartakan. Maka Injil ini juga menjadi kritik untuk saya. Jangan sampai apa yang saya bicarakan ini kemudian saya sendiri tidak menghidupinya di dalam kehidupan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari bisa saja mengambil posisi sebagai pengajar, sebagai orang tua, misalnya di dalam kehidupan berkeluarga, mengajarkan kepada anak apa yang benar, apa yang baik, yang harus dihidupi. Tetapi jangan sampai orang tua sendiri gagal untuk menghidupinya. Begitu pula entah sebagai pemimpin di lembaga tertentu, di organisasi tertentu, memberitakan sesuatu, mengajarkan sesuatu tentang apa yang baik, yang benar, yang harus dihidupi, akan tetapi sendiri gagal untuk menghidupinya. Nah, sebagai yang diajari, kita semua bisa melihat diri kita sebagai orang-orang yang diajari. Jangan sampai karena orang-orang yang mengajarkan kita lihat bahwa hidup mereka tidak seperti yang mereka ajarkan, kemudian menjadi skandal untuk diri kita. Kita tidak mau lagi menghidupi apa yang mereka ajarkan. Kalau itu terjadi, itu menjadi kesalahan kita sendiri. Karena apa? Karena mereka telah mengajarkan, memberitahukan apa yang benar untuk kita. Ingatlah bahwa hidup kita tergantung pada keputusan pribadi kita masing-masing. Ketika seseorang mengajarkan kebaikan dan kebenaran dan dia gagal untuk menghidupinya, pekerjaan kita adalah tidak untuk mengikuti apa yang dia hidup yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan, akan tetapi pekerjaan kita, tugas kita, tanggung jawab kita adalah berusaha dengan kekuatan yang ada pada kita sendiri, kita memilih untuk tetap mengikuti apa yang diajarkan sebagai kebenaran dan nilai-nilai kebaikan itu. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, semoga di dalam kehidupan kita berusaha untuk menjadi pribadi yang tahu mengajari sesuatu dengan kata-kata, tetapi juga dengan teladan dan hidup kita. Dan semoga juga dalam kehidupan kita mampu untuk menjadi pendengar yang baik, yang mau menghidupi, yang mau menjalani apa yang orang lain ajarkan kepada kita, walaupun mereka yang mengajari tidak hidup sebagaimana yang diharapkan. Tuhan memberkati kita semua. Pace e bene.